Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febi Rizky Herunisa dari 10 Pemasaran 1 akan menjelaskan bab 10 tentang penyebaran Islam melalui Wali Songo. Awal mula penyebaran Islam di Indonesia. Sumber sejarah dinasti Tang pada tahun 647 Masehi memberikan petunjuk bahwa memang pada masa-masa awal pertumbuhan Islam, saudagar-saudagar dari Arab sudah memasuki wilayah Indonesia. Dorongan kuat bagi saudagar-saudagar Arab pada masa-masa awal Islam untuk menyebarkan Islam sampai ke wilayah Nusantara disebut didorong oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam menyebarkan ajaran Islam di Nusantara, para wali memulai dengan beberapa langkah strategi, yaitu 1. Tajrid bertahap, 2. Adamul haraj tidak menyakiti. Dakwah Islam periode Prawali Songo. Awal mulanya ada dua teori yang menyebutkan tentang kedatangan Islam di Nusantara, yaitu dari pedagang Arab dan dari Persia. Dari pedagang Arab, Islam masuk ke Indonesia pada pertengahan abad ke-7 berdasarkan buku The Golden Crescent Studies in the Hierarchical Geography of the Malay Peninsula before AD 1500 karya P.W. Atlee. Pada abad ke-10 Masehi telah terjadi migrasi keluarga yang berasal dari bangsa Persia, yaitu 1. Keluarga Lor, 2. Keluarga Jawani, 3. Keluarga Syiah, 4. Keluarga Rumai. Sejarah dakwah Islam masa Wali Songo. Ditulis buku sekitar Wali Songo yang dituliskan oleh Sholihin Salam. Wali Songo berasal dari wali dan songo. Kata wali berasal dari Arab, suatu bentuk singkatan dari kata waliyullah, yang artinya adalah orang yang mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kata songo yang merupakan bahasa Jawa yang berarti 9. Kesimpulan Wali Songo yang berarti wali 9, yakni 9 orang terpuji yang dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali Songo menjadi tokoh yang sangat penting di kalangan masyarakat Muslim Jawa karena ajaran-ajaran mereka yang merupakan ajaran yang unik, sosoknya yang menjadi teladan dan ramah kepada siapapun, sehingga mereka mempermudah menyebarkan agama Islam di wilayah Nusantara. Metode yang dipergunakan untuk menyebarkan agama Islam di Jawa dilakukan oleh para wali dengan memanfaatkan budaya lokal yang berkembang saat itu, seperti halnya wayang, tembang-tembang atau syair Jawa, gamelan atau alat musik Jawa, serta upacara-upacara adat yang dipadukan dengan unsur-unsur ajaran Islam. Adapun 9 orang wali yang diyakini masyarakat sebagai Wali Songo adalah 1. Sunan Gresik, 2. Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Giri. Metode dakwah Wali Songo. Berikut ini merupakan beberapa strategi dan metode dakwah yang penuh dengan kedamaian yang ditempuh oleh Wali Songo, yaitu ceramah, tanya jawab atau diskusi, keteladanan, pendidikan, bisa ekspansi, kesenian, silaturahmi. Wali Songo dan pembentukan masyarakat di Islam. Wali Songo dan pembentukan masyarakat Islam di Nusantara. Sunan Gresik. Sunan Gresik memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim adalah seorang ulama yang berasal dari Arab dan datang ke Gresik pada tahun 1404 Masehi. Kerajaan yang berkuasa pada saat era dakwah Maulana Malik Ibrahim adalah Kerajaan Majapahit yang kebanyakan masyarakatnya masih menganut agama Hindu dan Buddha. Seperti yang kita tahu bahwa Islam, Hindu, dan Buddha memiliki tingkat kasta tinggi di masyarakat. Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki nama asli yaitu Raden Rahmat.
Beliau merupakan putra dari Sunan Gresik, sedangkan ibunya bernama Dewi Candrawulan. Sunan Ampel hidup pada zaman Masehi yang mengalami kemunduran drastis pasca ditinggal Wasat Majapahit, Gajah Mada, dan Prabu Hayam Wuruk. Sunan Ampel menyampaikan ajaran tersebut dengan cara yang lembut dan tanpa paksaan, tanpa kekerasan, dan semua aktivitas dakwahnya dilakukan cara mengundang, bukan untuk menyuruh. Asli Sunan Bonang adalah Raden Magdum Ibrahim. Sunan Bonang merupakan putra dari Sunan Ampel dengan istrinya Dewi Candrawati. Nama Sunan Bonang diberikan karena salah satu media yang beliau pergunakan untuk berdakwah adalah menggunakan alat musik tradisional yaitu gamelan, dan salah satu instrumen musiknya bernama bonang. Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah salah satu putra dari Sunan Ampel dan merupakan saudara dari Sunan Bonang. Nama asli Sunan Derajat adalah Raden Kosim, atau juga dikenal dengan nama Syarifuddin. Sunan Derajat melakukan dakwah dengan cara berpindah-pindah daerah, dimulai dari pantai utara Jawa dengan metode dakwah melalui secara langsung. Sunan Kudus. Sunan Kudus memiliki nama asli Syahid Ja'far Syahid Ahmad Khan. Ayahnya adalah Sunan Ngudung dan ibunya bernama Syarifah. Jika diurutkan nasabahnya, Sunan Kudus adalah keturunan ke-24 dari Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil, Sunan Kudus dipanggil dengan nama Ja'far Syahid. Memang sudah sejak kecil beliau bercita-cita menjadi juru dakwah dan menyebarkan ajaran Islam. Sunan Giri. Nama asli Sunan Giri adalah Raden Paku dan memiliki nama panggilan lain yaitu Ainul Yakin. Ayahnya bernama Maulana Ishaq, saudara kandung Maulana Ibrahim atau Sunan Gresik, dan ibunya adalah seorang putri yang bernama Dewi Sekardadu. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga memiliki nama asli Raden Syahid. Ayahnya adalah Arya Wilatikta dan ibunya bernama Dewi Retno Dumilah. Sebuah sumber sejarah disebut bahwa Raden Syahid remaja dikenal menjadi seorang bangsawan, namun menjalani kehidupan rakyat biasa, dan beliau dikenal mampu membaur dengan berbagai golongan termasuk rakyat jelata sekalipun. Sunan Muria. Sunan Muria memiliki nama asli Raden Umar Syahid atau Raden Prawoto. Beliau merupakan putra dari Sunan Kalijaga dan Dewi Sarah binti Maulana Ishaq. Wilayah dakwah dan penyebaran Islam yang dilakukan oleh Sunan Muria adalah di pantai utara Jepara. Para sejarah menggolongkan dakwah Wali Songo menjadi dua tipe, yaitu 1. Golongan abang, 2. Golongan putih. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Syarif Hidayatullah. Beliau adalah putra dari Syarif Abdullah bin Nur Alam bin Jamaluddin Akbar. Dari seorang ibu bernama Nyai Rara Santang. Pada remaja beliau memperdalam ilmu agama dengan berguru kepada Syekh Tajuddin Al-Kubri dan Syekh Ataulahi Zadzili di Mesir. Lalu melanjutkan belajar di tasawuf ke Baghdad. Pada usia 27 tahun barulah kembali ke tanah Jawa dan tinggal di Caburan di dekat wilayah Cirebon. Sekian hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang bab 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.